Eni, ada yang saya hormati Pak Kiro Antonio Pelgera. Beliau adalah Kepala Perwakilan untuk Asia Pasifik dan Middle East terhadap pimpinan Eni. Ini kita di SDM semua lengkap, ada Wamen, ada Sekjen, ada Kepala BPH Migas, Sekjen Den, semua Dirjen ada di sini, Kepala SKK Migas, Pak Dirjen Migas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media atas kehadirannya. Kami mau mengumumkan sesuatu yang kami anggap penting dan ini merupakan bagian daripada sejarah daripada proses eksplorasi dalam rangka mencari cadangan-cadangan migas di negara kita. Kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, ketegangan di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup, berdampak pada sebuah dinamika perekonomian yang mengarah kepada ketahanan energi di masing-masing negara. 20-25%, bahkan 30% total produksi daripada migas yang melewati Middle East itu yang memenuhi kebutuhan dunia. Nah, kita sendiri, teman-teman, bahwa setiap tahun konsumsi kita 1,6 juta barel per day dan lifting kita baru mencapai 605.000 barel per day di tahun 2025 dan 2026 diharapkan bisa 610.000 barel per day. Tapi target Bapak Presiden Prabowo kepada kami sebagai pembantu atas arahan dan perintahnya di 2030 harus bisa mencapai 900 sampai dengan 1 juta barel per day. Dengan demikian maka menuju swasembada energi itu kita harus mampu memenuhi stok kebutuhan kita dengan memanfaatkan cadangan-cadangan di negara kita. Nah, kaitannya dengan itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Eni, ya Pak Giro Antonio dan Kepala Perwakilan yang baru, ini baru 2 minggu ini. Pak siapa namanya? Mirko, thank you ya. Baru 2 minggu dia. Nah, saya mau mengumumkan teman-teman bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini Giant. Dan dengan demikian selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028 itu kita sudah mulai produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barel dan di 2029-2030 itu bisa nambah lagi menjadi 150.000 barel. Ini adalah strategi untuk bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun. Kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi. Dan yang kedua, ini akan mengurangi impor crude kita. Dengan penambahan kondensat kurang lebih sekitar 90-150.000 barel nanti pada tahun 2030. Nama bloknya saya ulangi ya.
Kelegia ini di Kalimantan Timur. Ini di Kalimantan Timur. Yang petanya, ada petanya sini enggak? Petanya itu kurang lebih sekitar di atas 12 mil dari daratan Kalimantan Timur. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum ditemukan yang blok Kelegia, kita juga menemukan blok gula. Nah, blok gula ini menghasilkan kurang lebih sekitar gas 2 triliun kubik feet dan 75 juta barel kondensat ekuivalen dengan 75 juta tadi. Maka totalnya untuk gas dari 2 blok ini, Kelegia dan gula, itu menghasilkan 7 triliun kubik feet yang akan mulai berproduksi 2028 dan 3.750.000 barel daripada konsentrat ekuivalen dengan minyak. Nah, saya pikir teman-teman ini adalah bagian strategi. Ini baru satu ya, ini ya. Kita belum bicara tentang blok Abadi Masela. Kita juga belum berbicara tentang blok yang lain. Jadi kami sekarang di Kementerian SDM itu berpikir seperti ya ibarat main bola itu seperti Barcelona, bertahan dan menyerang. Jadi kita mempertahankan produksi lifting yang ada, tapi juga kita menyerang untuk mencari potensi-potensi yang baru. Nah, diharapkan nanti di 2029, 2030 apa yang menjadi perintah Bapak Presiden untuk bisa kita mencapai lifting kita di angka 900.000 sampai 1 juta. Dengan ini saya pikir semakin hari semakin mulai membuahkan hasil. Karena sekarang 610.000, 2027 akan naik lagi, kemudian 2028 tambah 90.000, kemudian 2029, 2030 akan tambah lagi sekitar 150.000. Jadi insya Allah lah, ini memang butuh perjuangan keras. Saya pikir teman-teman dengan demikian, maka kami dapat memastikan bahwa untuk produksinya, saya tadi bicara sama pimpinan Pak Kairo, ini akan kita memanfaatkan optimalisasi terhadap pasar domestik. Selain itu memang kita akan menyisihkan sebagian untuk pasar ekspor. Karena kita juga butuh pasar luar. Kalau tidak nanti LPG kita nggak dikirim nanti kalau dari luar. Nah, selain ini saya akan meminta kepada Kepala SKK Migas untuk mengecek jenis daripada gasnya. Kalau gasnya C3, C4-nya cukup untuk kemudian kita bangun industri LPG, maka kita akan bangun langsung industri LPG di Kalimantan Timur untuk kemudian bisa memenuhi sebagian kebutuhan domestik kita. Karena kita mulai tahun ini juga untuk lote itu membutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 juta ton sebagai bahan baku daripada industri dia yang ada di Cilegon. Begitupun beberapa industri petrokimia lain yang memang membutuhkan gas dan LPG. Saya pikir itu teman-teman beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya harus menyampaikan ini penting. Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka. Dan memang ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini anugerah yang diberikan. Dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Silakan. Ini mumpung ada Pak Kiro di sini. Dengan Eko Pak. Ini enggak omong-omong ini barang serius ini. Dengan Eko Pak dari kantor Berita Bloomberg mau tanya, tadi kan sudah ada target ya Pak 2028 akan mulai produksinya. Itu apakah POD-nya sudah masuk ke pemerintah atau SKK gitu. Terus kira-kira kapan bisa disetujui POD-nya. Terus yang kedua kalau untuk produksi gas yang saat ini ada Pak, terutama LNG, apakah pemerintah akan juga menambah alokasinya untuk konsumsi dalam negeri? Itu aja Pak, terima kasih. Kalau POD-nya
POD-nya udah selesai, bahkan sekarang sebagian udah tender. Ya Pak Joko ya. Yang sebagian yang tahap pertama sudah tender sekarang. POD-nya udah selesai. Jadi bahkan saya membuat tim khusus untuk melakukan percepatan ini. Saya sendiri yang memimpin timnya. Jadi nggak ada soal, dan ini produksinya mulai 2028. Sekarang tender kapalnya apa, pipa-pipanya semua udah berjalan ya. Yang kedua menyangkut dengan apa tadi, alokasi untuk konsumsi dalam negeri di tahun 2026 itu sudah clear. Termasuk dengan komitmen kita terhadap market kita di luar negeri, sekitar kurang lebih sekitar 28-30% total produksi gas kita itu memang kita ekspor untuk memenuhi komitmen dengan pasar luar negeri. Karena sebelum mereka kembangkan kan sudah ada off takernya, dan itu udah clear. Enggak seperti tahun 2025 yang memang waktu itu kita defisit kurang lebih sekitar 40-50 kargo. Sekarang sudah kita clearkan semuanya, dan kita memenuhi kewajiban kita baik kepada dalam negeri maupun off taker di luar negeri. Jadi itu udah clear, Mbak. Gimana? Enggak ada defisit. Kalau ekonominya naik, pasti penambahan lagi. Kalau penambahan lagi, kita cari akal lagi. Memang kita hidup ini harus butuh akal banyak agar menyelesaikan. Ya, saya persilakan kalau masih ada yang lain. Oke. Oh, silakan. Izin Pak Menteri saya. Ini coba dijelaskan kepada Pak Kairo, mana adik-adik, siapa Dimas. Jangan saya ngomong dia nggak paham, bahaya ini. Lu translator, waduh kacau. Bahaya nih. Jangan kau pikir laki-laki ini dari fak-fak saja. Aduh kacau ini. Lo translator dulu, kasih kursi. Yuk Dimas, no. Yuk. Harus bisa mengerti, tahu apa yang saya jelaskan. Udah bisa Dimas? Sudah bisa lanjut? Silakan. Kau terjemahkan apa juga yang dia tanya. Dia ini bukan laki-laki lahir fak-fak terus paham semua hal. Ya Pak, saya Bernard Pak dari petromindo.com Pak. Mau klarifikasi Pak, itu tadi blok Geliga atau sumur Geliga Pak? Yang kedua, blok Geliga. Itu bloknya Isganal, tapi bloknya Geliga Pak. Geliga. Sumurnya apa Pak yang Discovery Pak? Pak, itu mesti saya jadi staf kapal SKK Migas baru saya ini. Yang jelas bloknya blok Geliga, nanti sumurnya nanti kita kasih nama sumur, tergantung Bapak mau sumur apa. Ya. Udah. Terima kasih Pak. Sumur itu mau kita aja, yang penting bloknya blok Geliga ya. Kalau kau mau kasih nama sumur Abu Leke pun saya bikin. Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada hubungannya nggak dengan ini? Nanti habis ini doorstop aja ya. Masih resmi ini. Ya. Silakan. Yang tidak ada kaitannya dengan ini biar laki-laki bule ini tidak dengar ya. Sesama domestik. Urusan domestik jangan dibawa ke urusan global, bahaya. Silakan. Kasih mic. Reno Pak dari Bis Indonesia, izin Pak mungkin mau menanyakan Pak dorongan dari pemerintah sendiri nih Pak untuk mengakselerasi proyek-proyek gas ini yang udah ditemukan ini seperti apa? Mungkin evaluasi dari kayak blok-blok sebelumnya kayak Masela yang progresnya maka waktunya cukup lama ya Pak. Terus mungkin bisa dielaborasi Pak roadmap optimalisasi cadangan gas dalam negeri akan seperti apa sih Pak? Mengingat Indonesia kan cadangan gasnya kan besar banget ya Pak ya. Terima kasih Pak, itu aja. Yang pertama, makasih ya Pak, dari media Indonesia ya? Oh, Bisnis Indonesia. Hari ini saya keluar di artikel, bisnis atau di media ya? Aku lihat foto aku gagah betul hari ini. Sekali-sekali melihat muka sendiri. Jadi yang pertama, apa sih yang dibutuhkan akselerasi dari pemerintah untuk mendorong agar ini percepatan? Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis.
Dan ketuanya langsung saya yang pimpin. Ini bukan lagi akselerasi, ini kakaknya akselerasi ini. Kenapa? Kami kan menganggap ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mood. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat. Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan. Supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini nggak main-main, urusan energi ini nggak main-main. Yang kedua, menyangkut dengan peta tentang energi, nanti forum khusus ya, saya jelaskan tentang kondisi gas kita nanti ke depan. Yang penting saya umumkan untuk Eni. Yang ketiga, saya harus mengapresiasi kepada Eni. Jujur aja, saya itu kan orangnya objektif aja. Kalau bagus saya akan bilang bagus, kalau nggak bagus saya akan bilang nggak bagus. Ini berbeda dengan Impex. Kalau mereka ini kerjanya dulu cepat, tak, sudah hasilnya lapor. Nah, kalau yang lain ini omong dulu, tidak tahu hasil kapan. Makanya kita butuh langkah-langkah taktis. Itu, jadi saya mengapresiasi lah. Dan ini adalah kolaborasi yang baik. Mereka juga melakukan kerjasama dengan Pertamina. Saya minta untuk mereka juga harus ada kolaborasi dengan Pertamina. Selain itu kita harus memberikan opsi juga untuk mereka membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia yang bisa berkolaborasi dalam rangka percepatan untuk bagaimana mengeksekusi dan meningkatkan lifting terkait dengan produksi. Begitu. Saya pikir cukup ya. Saya tahu kalian tunggu saya doorstop toh. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Siro? Enggak ada? Oke, Pak Siro, sini kita foto di sini biar mereka lihat. Joko sini, kepala saya. Look, yuk kan biar. Ini Pak Siro ini yang tadi headquarter untuk Asia Pasifik dan Middle East. Kemudian ini adalah perwakilan Eni yang baru. Pak siapa namanya? Mirko Araldi. Kalau yang ini kepala SKK Migas, kepalanya udah botak terus. Paten ini barang. Thank you. Ya. Yes, thank you. Tomorrow ya. Tomorrow meeting 11 ya. 11. Ya. You team teknis all. Ya. Okay. Tomorrow. Marco. Oke, makasih. Itu yang resminya. Sekarang yang tidak resmi saya ke situ.